Kembali kita berbincang dengan Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Mas Yudi, masih mengenai KPK, Mas Yudi. Kita tahu bahwa proses pidananya sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu, tapi kemudian proses etiknya juga berlangsung terhadap Firly Bahuri di Dewas KPK. Nah, apakah kemudian Dewan Pengawas KPK juga bisa menggunakan kejadian pada hari ini yang kemudian bisa menyimpulkan sejumlah hal mengenai polisi yang sudah mencari alat bukti tambahan, ada 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kepenyidikan. Apakah kemudian Dewas KPK juga bisa menggunakan momen pada hari ini untuk menentukan apa kemudian sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Firly Bahuri? Ya, tentu saja gitu kan ya. Saya minta supaya Dewas KPK jangan seolah-olah kan selama ini kita lihat putusan-putusannya melindungi pimpinan KPK ya. Sudahlah, ini marwah KPK loh yang harus dipertaruhkan gitu kan. Capek-capek bangsa ini gitu kan mendirikan KPK di tahun 2003 ternyata di 21 tahun KPK berdiri ya, 20 tahun KPK berdiri masa seperti ini gitu kan, ketua KPK-nya Ya. masalah digeledah rumahnya. Oleh karena itulah maka Dewas harus bertindak cepat. Saya sepakat Mas bahwa dari yang di penggeledahan ini itu sudah menunjukkan bahwa ya kasus tindak pidananya kan berjalan. Artinya ini kan selangkah lebih maju ya. Kalau ini kan ada upaya paksa ya. Dewas kan tidak bisa. Harusnya Dewas kan kita tahu bahwa mereka adalah begawan-begawan hukum ya, negarawan. Mereka sudah paham, sudah bisa lah menganalisis. Kan usia mereka kan sudah berpengalaman jauh gitu ya. Sudah paham lah Ya. ini akan kemana kasusnya. Oleh karena itulah tentu kita juga mendesak kepada Dewas KPK untuk segera melaksanakan sidang etik, dan sidang etik ini bukan diada-adakan hanya untuk menyelamatkan Firly Bahuri ya dengan mengatakan tidak ada etik ya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Dewas itu tegas gitu kan. Seperti yang saya katakan, ketika ada penggeledahan ini ya kita lihat bahwa kejahatan tidak ada yang sempurna, pasti meninggalkan jejak. Jejak-jejak itulah yang sekarang sedang dicari oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kalau Dewas kan mereka tidak bisa punya usaha paksa. Kita lihat terakhir ketika mereka meminta handphonenya Johannes Tanak ya, tidak Ya. diserahkan. Terus Dewas bisa apa? Kalau penyidikan kan harus diserahkan itu handphone karena itu merupakan barang bukti. Artinya sebenarnya Dewas itu skupnya lebih kepada ketika misalnya Firly Bahuri bertemu dengan Menteri SYL gitu ya, ya itu sudah pelanggaran etik gitu kan, walaupun kita tahu bahwa hukumannya kan tidak ada pemecatan ya, paling tinggi itu pelanggaran berat pun hanyalah pimpinan KPK diminta mengundurkan diri. Tetapi sebenarnya kalaupun lanjut ke sidang etik dan kemudian dihukum berat, itu adalah kemenangan moral, ada kemenangan etik dari KPK. Mengapa? Karena bahwa KPK itu kan orang sudah tahu, harusnya dan tanda kutip orang-orang yang bekerja di situ kan orang punya integritas tinggi, anti korupsi gitu kan, anti disuap. Jadi ketika misalnya, jadi saya pikir gini, kalau memang ingin menyelamatkan KPK, potong saja gitu kan, orang-orang yang bermasalah. Kita bisa melihat bagaimana kan yang terjadi permasalahan-permasalahan internal KPK, ada pungli di rutan gitu kan dan lain sebagainya. Itu ya apa ya, dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya, itu tentu semakin membuka mata kita bahwa KPK harus diselamatkan. Jadi KPK itu harus diselamatkan ya dari internalnya ya, yang malah bukannya menjadi masalah dalam pemberantasan, menjadi solusi dalam pemberantasan korupsi, malah menjadi masalah dalam pemberantasan korupsi seperti itu. Begitu Mas. Uh, ya, Mas Yudi, kira-kira kejadian pada hari ini, proses penggeledahan dilakukan di rumah Firly Bahuri, baik itu di Kertanegara maupun Villa Galaxy, itu seperti apa pengaruhnya terhadap kinerja KPK? Bagaimana kemudian penyidik KPK yang saat ini masih aktif begitu, melakukan proses penyidikan kepada kasus-kasus yang lain, melihat pimpinan KPK-nya sedang dilakukan proses penggeledahan di rumahnya begitu. Kira-kira pengaruhnya seperti apa sih terhadap kinerja KPK kejadian hari ini? Ya, tentu pengaruhnya pengaruh psikis aja ya. Loh, kita ini tentu penyidik-penyidik itu akan kena ini ya, tanda kutip kena mental lah ya. Wah, ini kita lagi sibuk-sibuk kerja, kita berantas korupsi gitu kan, kok ternyata akibat kelakuan ataupun perbuatan yang diduga melakukan pemerasan rumah pimpinan KPK, itu ketua KPK sampai digeledah. Padahal penggeledahan terhadap orang yang diduga melakukan korupsi itu kan tupoksinya KPK gitu kan. Jadi seperti apa ya? Plot twist ya. Jadi ternyata rumah ketua KPK pun digeledah akibat dugaan kasus korupsi. Jadi ini yang menurut saya sangat lucu. Tapi saya berharap bahwa teman-teman saya yang masih jadi penyidik ya jangan inilah, jangan runtuh moralnya gitu kan, bahwa
ya pemberantasan korupsi tetap jalan itu kan, apa yang mereka lakukan tetap jalan. Yang penting jangan pernah bermain-main dalam pengungkapan kasus korupsi. Jangan pernah mau meras, jangan menerima suap gitu kan. Sebenarnya yang paling penting di sini adalah bahwa ketika di KPK ada orang yang korupsi, maka dia harus ditindak. Kita ingat bagaimana undang-undang ini melindungi pimpinan dan pegawai KPK dari upaya-upaya korupsi dengan adanya ancaman ditambah sepertiga hukumannya. Jadi jika ada pegawai KPK atau pimpinan KPK melakukan korupsi, kemudian dihukum 6 tahun misalnya, maka dia ditambah sepertiga, tambah 2 tahun, artinya dia akan menjadi 8 tahun penjara. Itu sebenarnya gitu. Dan yang paling Iya. terkena mental adalah bahwa yang menarik ini kan diduga dilakukan oleh ketua KPK, ya istilahnya kepalanya gitu. Namun saya masih percayalah kawan-kawan saya di KPK itu masih ada integritasnya lah, bahwa ketika saya melihat kasus ini pun saya lihat nggak ada lah penyidik yang diperiksa gitu kan, penyelidik yang Iya. diperiksa gitu kan karena terlibat dan sebagainya. Artinya ada kemarin misalnya Direktur Pengaduan Masyarakat, saya pikir itu diperiksa secara formil saja. Kapan laporan itu masuk ke KPK terkait dengan Menteri SYL gitu kan, dilaporkan kapan gitu kan, untuk membuktikan bahwa ketika bertemu itu sudah ada laporan dari masyarakat terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh Menteri SYL. Seperti itu, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.